Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Saras Pangestu selaku guru pengampu mata pelajaran fisika dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 10 MIPA 4 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Masyidivi Azalita, absen 19. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Mufliman Dana Praja, absen 22. Perkenalkan, saya Rania Rumdani, absen 26. Perkenalkan, saya Rekirana Jasmine, absen 28. Perkenalkan, saya Satriani Prasa, absen 33. Selanjutnya, kami dan bahan yang kami butuhkan, yang pertama ada meteran jahit baju sebanyak 1 buah, yang kedua ada selotip kertas sebanyak 1 buah, yang ketiga ada bola kasih sebanyak 1 buah, yang keempat ada bola tenis meja sebanyak 1 buah, yang kelima ada stopwatch sebanyak 1 buah, dan yang terakhir ada gunting sebanyak 1 buah. Langkah-langkah dalam praktikum kami, yang pertama, ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Tentunya dengan menggunakan stopwatch, ambil data sebanyak 5 kali. Yang ketiga, ulangi langkah kedua dan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Dan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tabel pengamatan. Di sini terdapat 2 media yang kami gunakan. Yang pertama ada bola tenis dan yang kedua ada bola pingpong. Yang pertama bola tenis. Di sini kami menggunakan 5 kali ketinggian atau 5 kali percobaan. Yang pertama ada ketinggian dengan 150 cm, yang kedua ketinggian dengan 145 cm, yang ketiga ketinggian 140 cm, yang keempat ketinggian dengan ketinggian 135 cm, dan yang terakhir 130 cm. Hasil rata-rata waktu yang kami dapatkan dengan ketinggian 150 cm, hasilnya 0,3 second, 145 cm hasilnya 0,27 second, 140 cm hasilnya 0,25 second, yang keempat 135 cm hasilnya 0,24 second, dan yang terakhir 130 cm hasilnya 0,23 second. Dan yang kedua, media kedua yaitu bola pingpong. Di sini kami menggunakan 5 kali ketinggian sama seperti bola tenis pada sebelumnya yang setelah saya jelaskan. Pada ketinggian pertama kami hasil rata-rata yang kami peroleh 0,3 second, yang kedua 0,27 second, yang ketiga 0,25 second, yang keempat 0,24 second, dan yang terakhir 0,23 second. Selanjutnya itu analisis data. Analisis data bola kasti di sini menggunakan persamaan H sama dengan V0 ditambah 1/2 dikali G dikali T pangkat 2 untuk menemukan nilai percepatan gravitasi bumi. Dan oleh karena itu dapat diperoleh data sebagai berikut. Dengan ketinggian yang bervariasi mulai dari 1,5 meter sampai 1,3 meter. Didapatkan percepatan gravitasinya 8,3 untuk ketinggian 1,5 meter, 11,4 untuk ketinggian 1,45 meter, 17,5 untuk ketinggian 1,4 meter, 43 meter per second untuk ketinggian 1,35 meter, dan 49 meter per second untuk ketinggian 1,3 dengan rata-rata yang diperoleh yaitu 129,2 meter per second. Selanjutnya itu perhitungan. Yang pertama ada perhitungan percepatan gravitasi. Rumus awalnya yaitu V0 dikali T ditambah 1/2 dikali G dikali T kuadrat, lalu didapatkan turunannya menjadi 2H per T kuadrat. Oleh karena itu, didapatkan hasil 8,3 meter per second kuadrat, 11,4 meter per second kuadrat, 17,5 meter per second kuadrat, 43 meter per second kuadrat, dan 49 meter per second kuadrat. Selanjutnya gravitasi rata-rata, yaitu 8,3 ditambah 11,4 ditambah 17,5 ditambah 43 ditambah 49 dibagi 5, yaitu 25,84 meter per second. Lalu kita mencari ketidakpastian relatifnya dengan rumus delta X dibagi G dikali 100%. Delta X sama dengan 1/N
dikali akar dari N dikali sigma G pangkat 2 dikurangin sigma G pangkat 2 per N-1. Oleh karena itu, kita mendapatkan hasil delta X-nya 8,4158. Ketidakpastian relatifnya yaitu 32,5%. Analisis data bola kasti. Ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatifnya sama dengan 32,5%. Ketelitiannya sama dengan 100% dikurang 32,5%, sama dengan 67,5%. Analisis data pingpong. Menggunakan persamaan H sama dengan V0 tambah setengah GT kuadrat untuk menentukan nilai percepatan gravitasi bumi. Dan diperoleh data sebagai berikut. Nomor 1. Ketinggiannya 1,5. Waktu rata-rata sekon 0,3. Percepatan gravitasi 33. Percepatan gravitasi kuadrat 1089. Total dari semua percepatan gravitasi dan percepatan gravitasi kuadrat adalah percepatan gravitasi 273,8 dan total percepatan gravitasi kuadratnya 19.728,04. Selanjutnya adalah analisis data dari bola kasti. Perhitungan percepatan gravitasi pada percobaan pertama kami memperoleh data sebesar 3,3 meter per second kuadrat, pada percobaan kedua 40 meter per second kuadrat, percobaan ketiga 44,8 meter per second kuadrat, percobaan keempat 46 meter per second kuadrat, dan percobaan terakhir 49 meter per second kuadrat. Selanjutnya adalah gravitasi rata-rata. Hasil yang kami peroleh sebesar 42,56 meter per second. Dan selanjutnya ketidakpastian relatif. Hasil yang kami peroleh sebesar 36,1%. Data yang kami peroleh untuk ketidakpastian relatif sebesar 36,1% dan ketelitiannya sebesar 63,9%. Dan inilah grafiknya. Kesimpulannya dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa gravitasi bumi pertama kali dikenalkan oleh Isaac Newton. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, hukum gravitasi Newton berarti gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Selain itu, dapat diperoleh pula pengertian percepatan Newton gravitasi dan medan magnet Newton gravitasi. Hukum Kepler yang dapat dipelajari pada laporan praktikum ada 3, yaitu hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Namun apabila berdasarkan praktikum bola tenis dan bola pingpong, digunakan perhitungan waktu yang ditempuh saat jarak yang ditentukan. Maka pada perhitungan praktikum bola tenis dan pingpong dapat disimpulkan semakin besar gravitasi maka akan semakin kecil waktu yang ditempuh dan sebaliknya. Semakin kecil gravitasi maka akan semakin besar waktu yang ditempuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan praktikum mengenai impuls dan momentum. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ada meteran jahit sebanyak 1 buah, yang kedua ada selotip kertas sebanyak 1 buah, yang ketiga ada bola kasti sebanyak 1 buah, yang keempat ada bola tenis sebanyak 1 buah, dan yang terakhir ada gunting sebanyak 1 buah. Langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama, letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Yang kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama atau H1. Yang ketiga, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul atau H2, kemudian catat pada tabel. Yang keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian. Yang kelima, ketinggian pertama atau H1, lalu dicatat pada tabel. Dan yang terakhir, ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja.
Di sini ada tabel pengamatan, itu menggunakan dua media. Yang pertama ada bola kasti, dengan medianya itu ada lantai dan meja. Di sini di lantai kita menggunakan ketinggian yang sama seperti hukum gravitasi Newton sebelumnya, dengan ketinggian yang bervariasi 150 sampai 130 cm. Hasil pantulan yang kami peroleh sebagai berikut. Dengan 150, kita memperoleh hasil pantulan atau H2 84 cm, 145 cm kita memperoleh 80 cm, 140 cm kita memperoleh 77 cm, yang keempat 135 cm diperoleh 76 cm, dan terakhir 130 cm diperoleh 74 cm. Untuk media meja sama seperti media lantai dengan menggunakan 5 ketinggian yang bervariasi dari 150 cm sampai 130 cm. Di sini H2-nya atau hasil ketinggian setelah dipantulkan ada 150 cm diperoleh 96 cm, 145 cm diperoleh 96 cm, 140 cm diperoleh 96 cm, 135 cm diperoleh 90 cm, 130 cm diperoleh 86 cm. Rata-rata untuk lantai, koefisien restitusinya atau E 0,7468. Untuk meja, koefisien restitusinya atau E 0,8138. Yang kedua, ada menggunakan tenis meja seperti bola kasti pada sebelumnya, menggunakan 5 ketinggian bervariasi dengan 2 media, ada lantai dan juga meja. Untuk lantai, H2-nya atau hasil pantukannya ada 98 cm, 91 cm, 89 cm, 85 cm, dan 90 cm dengan rata-rata koefisien restitusi atau E sebesar 0,8038. Dan yang kedua, untuk meja sama seperti pada lantai menggunakan 5 ketinggian yang bervariasi dari 150 cm hingga 130 cm dengan H kedua atau ketinggian hasil dari pantulan sebesar 115 cm, 108 cm, 102 cm, 96 cm, dan terakhir 94 cm dengan rata-rata koefisien restitusi atau E sebesar 0,8566. Selanjutnya analisis data bola kasti pada praktikum impuls dan momentum. Menggunakan persamaan E atau koefisien restitusi sama dengan H2 dibagi H1 untuk menentukan koefisien restitusinya, dan diperoleh data sebagai berikut. 1. Perhitungan koefisien restitusi pada lantai. Rumus yang digunakan adalah E atau koefisien restitusi sama dengan akar dari H2 dibagi H1. Dari percobaan pertama didapatkan hasil 0,748, dari percobaan kedua didapatkan hasil 0,742, dari percobaan ketiga didapatkan hasil 0,741, dari percobaan keempat didapatkan hasil 0,749, dan dari percobaan terakhir atau percobaan kelima didapatkan hasil koefisien restitusinya yaitu 0,754. Rata-rata yang kita dapatkan adalah 0,7468. Selanjutnya itu perhitungan koefisien restitusi meja. Masih menggunakan rumus yang sama, tapi kali ini pada media yang berbeda. Yaitu pada percobaan pertama didapatkan hasil 0,8, pada percobaan kedua didapatkan hasil 0,813, pada percobaan ketiga didapatkan hasil 0,827, pada percobaan keempat didapatkan hasil 0,816, dan pada percobaan terakhir atau kelima didapatkan hasil 0,813. Dengan rata-rata setelah kami hitung didapatkan hasil 0,8138. Ketidakpastian relatifnya. Ketidakpastian pertama-tama kami mencari sigma E dan sigma E pangkat 2-nya. Sigma E-nya yang kami dapat yaitu 4,069, lalu rata-rata sigma E-nya rata-rata E atau koefisien restitusinya kami dapatkan 0,81. Lalu kita hitung masih menggunakan rumus yang sama dengan praktikum hukum gravitasi sebelumnya, yaitu kami dapatkan delta X-nya 0. Oleh karena itu kami dapatkan ketelitiannya 100%. Selanjutnya adalah analisis data dari bola kasti. Untuk ketidakpastian relatif, kami memperoleh sebesar 0% dan ketelitian sebesar 100%.
Selanjutnya adalah analisis data dari tenis meja. Menggunakan persamaan E sama dengan H2 per H1 untuk menentukan koefisien restitusi dan diperoleh data sebagai berikut. Pada percobaan pertama, kami memperoleh data sebesar 0,808, pada percobaan kedua sebesar 0,791, pada percobaan ketiga 0,796, pada percobaan keempat 0,793, dan pada percobaan terakhir 0,831. Rata-rata yang kami peroleh sebesar 0,8038. Selanjutnya adalah perhitungan koefisien restitusi meja. Hasil yang kami peroleh pada percobaan pertama sebesar 0,875, pada percobaan kedua 0,862, pada percobaan ketiga 0,853, pada percobaan keempat 0,843, dan pada percobaan terakhir 0,850. Rata-rata yang kami peroleh sebesar 0,856. Selanjutnya adalah ketidakpastian relatif. Hasil yang kami peroleh dari ketidakpastian relatif sebesar 0,80. Selanjutnya adalah analisis data tenis meja menggunakan rumus delta X sama dengan 1 per N akar N sigma E kuadrat min sigma E pangkat 2 per N min 1. Hasil yang kami peroleh sebesar 25% dan ketelitian sebesar 75%. Analisis data tenis meja. Ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatifnya sama dengan 25%. Ketelitiannya sama dengan 100% dikurang 25%, sama dengan 75%. Dan kesimpulannya, dari percobaan yang telah kami laksanakan, dapat disimpulkan bahwa impuls dan momentum sangat berhubungan erat. Hubungan ini biasa disebut dengan teorema impuls momentum. Bunyi teoremanya adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awalnya. Selain itu, praktikum ini didasarkan pada sifat kelentingan yang bergantung pada tumbukan, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna, dan yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga tumbukan lenting tidak sempurna. Tumbukan-tumbukan tersebut dapat dibedakan melalui nilai koefisien restitusi. Namun, apabila berdasarkan praktikum kali ini, percobaan yang kami laksanakan sebanyak 5 kali, di mana bola kasti dengan media meja dan lantai, serta tenis meja dengan media meja dan lantai. Dengan demikian, melalui praktikum kali ini, siswa dan siswi dapat memahami teori impuls momentum dengan mudah. Sekian presentasi praktikum dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.